Nusantara dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Selamat datang di video pembelajaran Geografi Regional Indonesia hari ini. Kita akan menjelajahi salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam, kondisi fisik, dan sosial budaya yang luar biasa, yaitu Provinsi Bali. Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota Denpasar dengan luas wilayah sekitar 5.636,66 km persegi. Provinsi ini memiliki keindahan alam yang memukau, mulai dari pegunungan yang menjulang dan pantai-pantai indah di sepanjang Selat Makassar. Bali adalah pulau yang kaya akan keindahan alam dan budaya, menjadikannya salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia dengan pantai-pantai indah seperti Kuta dan Nusa Dua. Keberadaan gunung-gunung megah seperti Gunung Agung dan Gunung Batur. Selain itu, pura-pura bersejarah seperti Pura Besaki dan Pura Tanah Lot menjadi simbol spiritual dan arsitektur yang mengagumkan, ditambah dengan keramahan dari para penduduk Bali tidak hanya menawarkan keindahan visual saja, tetapi juga pengalaman budaya yang mendalam bagi setiap pengunjungnya. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari Provinsi Bali dari berbagai aspek, yakni peta Provinsi Bali, kondisi sosial Provinsi Bali, dan kondisi fisik yang menggunakan ke-10 konsep pendekatan geografi. Nah, yang pertama kita akan mulai peta Provinsi Bali. Nah, peta Provinsi Bali menggambarkan berbagai elemen geografis dan administratif yang penting. Terletak di antara 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 40 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 105 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Bali memiliki luas sekitar 5.636,66 km, mencakup Pulau Bali dan beberapa pulau kecil seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Peta ini menunjukkan batas-batas wilayah, yaitu Laut Bali di utara, Samudra Indonesia di selatan, Selat Bali di barat, dan Selat Lombok di timur. Relief peta menampilkan pegunungan yang membentang dari barat ke timur dengan Gunung Agung sebagai titik tertinggi. Peta ini sangat berguna untuk memahami tata ruang potensi pariwisata serta infrastruktur di Bali. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kondisi sosial budaya di Provinsi Bali. Nah, sosial budaya di Provinsi Bali sangat kaya dan beragam, mencerminkan warisan sejarah yang mendalam serta nilai-nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu menerapkan filosofi Trihata Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi menyama baraya juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, mengedepankan rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Selain itu, seni pertunjukan seperti tari kecak dan seni ukir menjadi ekspresi artistik yang kuat. Sementara upacara adat seperti ngaben menunjukkan kedalaman spiritual masyarakat. Keragaman budaya ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari warga Bali, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia, sehingga menjadikan Bali sebagai pusat kebudayaan yang unik dan dinamis. Nah, selanjutnya mengenai kondisi fisik Provinsi Bali. Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh geologi dan topografinya yang beragam. Secara geologis, Bali terbentuk dari aktivitas vulkanik yang dimana dimulai pada kala Miosen. Nah, hal ini menghasilkan batuan lava dan bereaksi serta formasi batu gamping di bagian selatan. Pulau ini memiliki 2 gunung berapi utama, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur, yang mempengaruhi morfologi wilayahnya dengan adanya dataran tinggi dan dataran rendah. Topografi Bali terbagi menjadi daerah pegunungan di tengah, dataran rendah di selatan, dan pantai di utara, dengan kemiringan lahan yang sangat bervariasi antara 0-70%. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang kaya serta potensi bencana alam seperti longsor dan erupsi. Nah, kemudian
Sekarang mengenai 10 konsep geografi yang meliputi lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi atau interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, yang pertama ada lokasi. Letak geografis Provinsi Bali terletak di antara 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 105 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Dikelilingi oleh perairan yang membatasi wilayah yaitu Laut Bali di utara, Samudra Indonesia di selatan, Selat Bali di barat, dan Selat Lombok di timur. Seperti halnya di atas, pulau ini memiliki luas sekitar 5.636,66 km persegi dan terdiri dari Pulau Bali serta beberapa pulau kecil seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Keberadaan pegunungan dan gunung berapi seperti Gunung Agung dan Gunung Batur menambah keindahan dan kesuburan tanah di provinsi ini. Kemudian yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang antara dua tempat. Nah, yang pertama ada jarak absolut, merujuk pada pengukuran fisik yang tepat antara dua titik, biasanya dinyatakan dalam sebutan kilometer atau meter. Misalnya, jarak antara Denpasar dan Ubud adalah sekitar 35 km. Pengukuran ini penting untuk menentukan waktu tempuh dan rute perjalanan. Kemudian ada jarak relatif. Nah, hal ini menggambarkan hubungan antara lokasi-lokasi tersebut dalam konteks sosial, ekonomi, atau budaya. Contohnya, meskipun jarak fisik antara Kuta dan Ubud mungkin 35 km, jarak relatifnya bisa dianggap dekat karena keduanya merupakan pusat pariwisata yang saling mendukung dalam industri pariwisata Bali. Jarak relatif juga mencakup aksesibilitas dan konektivitas yang mempengaruhi interaksi antara wilayah. Nah, kemudian ada keterjangkauan. Konsep keterjangkauan di Provinsi Bali mencakup kemudahan aksesibilitas ke berbagai lokasi, baik untuk penduduk maupun wisatawan. Bali memiliki infrastruktur transportasi yang beragam, termasuk jalan raya, transportasi laut, dan udara. Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar menjadi pintu masuk utama memfasilitasi perjalanan internasional dan domestik. Keterjangkauan juga dipengaruhi oleh jarak antara lokasi, misalnya perjalanan dari Denpasar ke Ubud memakan waktu sekitar 1 jam. Selain itu, keberadaan transportasi umum dan layanan taksi online meningkatkan kemudahan mobilitas di pulau ini. Keterjangkauan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pariwisata, dan memudahkan akses ke objek wisata dan layanan lainnya. Nah, yang keempat ada pola. Pola adalah susunan objek di permukaan bumi, baik alami maupun buatan manusia. Konsep pola di Provinsi Bali mengacu pada tata ruang dan pengaturan wilayah yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakatnya. Pola tata ruang di Bali seringkali dibentuk oleh 3 sumbu utama, yaitu ada sumbu religi, sumbu bumi, dan sumbu kosmos. Nah, sumbu religi mengacu pada orientasi terhadap arah terbit dan terbenamnya matahari, di mana arah timur atau kangin dianggap suci dan barat atau kauh dianggap sebagai nilai nista. Kemudian pada sumbu bumi berorientasi pada gunung atau kajak dan laut atau kelot, di mana gunung dianggap sebagai tempat yang lebih tinggi secara spiritual. Nah, yang terakhir ada sumbu kosmos, mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam semesta, mengatur penempatan bangunan dan ruang pada publik. Kemudian, pola pemukiman tradisional Bali juga meliputi pola perempatan atau Chatuspata dan pola linear yang mengedepankan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan spiritual, serta mendukung identitas kawasan perkotaan yang harmonis. Nah, selanjutnya ada morfologi. Nah, morfologi ini merupakan bagian dari konsep geografi
di mana Provinsi Bali mencakup bentuk dan struktur fisik wilayahnya yang terdiri dari berbagai elemen geografi. Pulau Bali memiliki pegunungan yang membentang dari barat ke timur, dengan Gunung Agung dan Gunung Batur sebagai gunung berapi utama. Morfologi ini membagi wilayah menjadi dua bagian, Bali Utara yang memiliki dataran rendah sempit dan Bali Selatan yang lebih luas dan landai. Bali juga memiliki dataran rendah seperti pantai, sungai, danau, serta area vulkanik. Kemiringan lahan bervariasi dengan sebagian besar berada dalam kategori datar hingga curam. Area dengan kemiringan lebih dari 40% umumnya terletak di daerah pegunungan. Selain itu, morfologi Bali dipengaruhi oleh aktivitas geologis seperti subduksi lempeng yang menyebabkan pembentukan pulau dan aktivitas vulkanik menjadikan Bali kaya akan keindahan alam dan potensi wisata. Nah, kemudian yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan aktivitas manusia di suatu wilayah tertentu. Provinsi Bali memiliki pemusatan kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tertentu yang seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti kedekatan geografis dan interaksi antara individu, perusahaan, serta layanan. Di Bali, aglomerasi paling terlihat di daerah perkotaan, terutama di Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi pusat pariwisata dan perdagangan. Pusat-pusat ini menarik investasi dan sumber daya manusia, menciptakan efisiensi melalui penghematan biaya, transportasi, dan aksesibilitas layanan. Dengan hampir 52% perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata, konsentrasi hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya di kawasan ini menunjukkan pola aglomerasi yang kuat. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding daerah pedesaan, meningkatkan daya tarik sebagai destinasi wisata global. Kemudian ada interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi di Provinsi Bali mencerminkan hubungan saling ketergantungan antara berbagai elemen sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi terjadi antara penduduk lokal dan wisatawan, di mana kegiatan pariwisata menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi Bali. Wisatawan membutuhkan layanan akomodasi dan pengalaman budaya, sementara masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata untuk mata pencaharian. Interdependensi juga terlihat dalam hubungan antara berbagai kabupaten di Bali. Misalnya, Kabupaten Badung yang merupakan pusat pariwisata berinteraksi dengan daerah lain seperti Gianyar dan Tabanan untuk menyediakan produk lokal dan atraksi budaya. Selain itu, hubungan antara komunitas Hindu dan Muslim di Bali menunjukkan interdependensi sosial yang kuat, di mana kedua kelompok saling menghormati tradisi masing-masing dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Keterkaitan ini memperkuat kohesi sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta budaya di pulau ini. Kemudian ada diferensiasi area. Provinsi Bali mencerminkan perbedaan karakteristik geografis, budaya, dan ekonomi di berbagai wilayah. Bali dibagi menjadi beberapa kabupaten, masing-masing dengan identitas unik. Misalnya, Kabupaten Badung dikenal sebagai pusat pariwisata dengan banyak hotel dan restoran. Sedangkan Kabupaten Buleleng memiliki potensi pertanian yang lebih besar dan merupakan daerah dengan luas wilayah terluas. Secara geografis, Bali terbagi antara daerah utara yang berbukit dan kurang terjangkau, serta daerah selatan yang lebih datar dan padat penduduk. Perbedaan ini mempengaruhi pola pemukiman, aktivitas ekonomi, dan budaya lokal. Selain itu, keberadaan pura-pura yang tersebar di seluruh pulau menunjukkan diferensiasi budaya yang kuat, di
di mana setiap daerah memiliki tradisi dan upacara keagamaan yang khas. Hal ini menciptakan keragaman dalam pengalaman sosial dan ekonomi di Bali. Selanjutnya yang terakhir ada keterkaitan antar ruang. Nah, keterkaitan antar ruang di Provinsi Bali mencerminkan hubungan dinamis antara berbagai wilayah dan elemen dalam pengelolaan ruang. Di Bali, keterkaitan ini terlihat dalam penataan ruang yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, kawasan pariwisata di Badung saling terkait dengan daerah pertanian di Tabanan, di mana produk lokal mendukung industri pariwisata. Peraturan daerah tentang perencana tata ruang wilayah atau RT/RW juga berperan penting dalam menciptakan keterkaitan ini dengan menciptakan zonasi yang mempertimbangkan fungsi, kawasan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ruang memperkuat keterkaitan sosial yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Keterkaitan antar ruang ini penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya serta lingkungan di wilayah Provinsi Bali. Adalah pembahasan kita tentang kondisi fisik, kondisi sosial budaya, peta, dan 10 konsep geografi pada Provinsi Bali. Kita telah memahami bagaimana konsep-konsep seperti lokasi, interaksi, pola, morfologi, dan lainnya dapat digunakan untuk menjelaskan sebagai fenomena geografis yang ada pada wilayah ini. Semoga materi ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman kalian tentang geografi, khususnya mengenai potensi, tantangan, dan keunikan yang dimiliki Provinsi Bali. Ingatlah bahwa geografi bukan hanya tentang lokasi, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Tetaplah mengeksplor, terus belajar, dan jadikan ilmu geografi sebagai panduan dalam memahami dunia yang terus berubah. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.